Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2, Sejarah Pendidikan kelas 19A, yang mana saya Rosy Oktariantoni, ada Ria Mardani, Hilda Aini Sifa, Mabrika Zahra, dan Yosi Sinta Dewi, yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang Holden Chinese School atau HCS. Pembicara yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Sinta. Yang akan dijelaskan oleh Yosi Sinta Dewi, silahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi akan menjelaskan tentang pendirian HCS atau Holland Chinese School. Yang mana di Indonesia berdiri perkumpulan Cina, Tunghua Huenquan atau THHK pada tahun 1990, yang mula-mula mendirikan gedung pertemuan untuk menyebarkan kebiasaan dan moral Cina menurut ajaran Konfusi. Perhatian mereka tertuju pada pendidikan dengan mendirikan sekolah. Pada mulanya, bahasa Belanda termasuk dalam kurikulum. Akan tetapi ternyata orang Belanda kurang suka menggunakan bahasa kepada bukan orang Belanda. Karena sukar memasuki ILS, maka mereka menggaji guru Belanda dengan gaji yang tinggi. Dan untuk itu meminta bantuan pemerintahan. Mereka kecewa waktu permintaan itu ditolak. Karena itu mereka meminta bantuan dari Cina dan mengganti guru Belanda dengan guru Inggris. Dengan demikian, bahasa Belanda dihapuskan dari kurikulum. Mereka menyadari bahwa di luar Indonesia, yakni di Semenanjung Malaya, Filipina, Hong Kong, dan India, bahkan Jepang, hanya terbuka bagi mereka yang menguasai bahasa Inggris. Lagi pula, orang Inggris dengan segala kesenangan hati bersedia menyebarluaskan bahasa mereka. Makin lama, makin banyak pula orang Cina mengirimkannya ke Raffles Institute di Singapura. Di samping itu, Cina menunjukkan banyak perhatian kepada perkembangan pendidikan di daerah jajahan Belanda. Disadarinya bahwa melalui pendidikan dapat dicapai hubungannya yang lebih erat antara orang Cina perantauan dengan tanah leluhurnya. Akhirnya sekolah THHK menjadi suatu bagian dari sistem pendidikan negara Cina. Pada tahun 1906 telah ada 76 sekolah dasar dengan 6.393 murid. Dan sebuah sekolah menengah semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan di Peking dan memperoleh cap resmi untuk yang digunakan dalam semua korespondensi. Pemuda-pemuda Cina diajak menjalani latihan militer dan sipil di Tiongkok. Bahkan di Peking direncanakan suatu universitas untuk pelajar-pelajar dari Indonesia. Sebagai konsekuensi kebangkitan nasional itu, bahasa Cina menjadi pusat pendidikan. Pendidikan nasionalitas di sekolah THHK yang mengajarkan bahasa Cina dan bahasa Inggris dengan menyampingkan bahasa Belanda menjadi ancaman terhadap supremasi kultural dan politik Belanda. Orang Cina memandang rendah terhadap bahasa dan kebudayaan Belanda. Bahkan dirasakan timbulnya suasana anti-Belanda. Keadaan itu menyadarkan pemerintah bahwa mereka harus meninggalkan politik non-intervensi dalam pendidikan anak Cina, lalu memutuskan membuka Holland Chinese School atau HCS pada tahun 1908. Tujuannya ialah agar dengan bahasa Belanda dapat dikalahkan dorongan mempelajari bahasa dan kebudayaan Cina. Kurikulum HCS akan sama dengan ILS agar memberikan pendidikan Belanda yang murni kepada anak-anak Cina. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang kurikulum Holland Chinese School yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Hilda Aini Sifa. Kepada Hilda disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan kurikulum tentang Holland Chinese School atau yang biasa disebut dengan HCS. HCS mempunyai dasar yang sama dengan LLS. Bahasa Perancis biasanya diajarkan pada sore hari seperti halnya dengan bahasa Inggris, yang sebenarnya tidak diberikan pada ELS, namun diajarkan berhubungan dengan kepentingannya bagi perdagangan.
Kebanyakan HCS mempunyai kelas persiapan untuk anak-anak berusia 5 tahun agar lebih mudah mengikuti pelajaran di kelas 1. Fasilitas serupa ini tidak pernah disediakan bagi anak-anak di Indonesia. Pengajaran bahasa Cina senantiasa merupakan masalah walaupun ada suara-suara yang mengajarkan karena sesuai dengan kebutuhan murid, namun pemerintah menolaknya dengan tegas. Pemerintah tidak studi membayari tujuan-tujuan nasionalitas, namun demikian pengajaran bahasa Cina sering timbul sebagai masalah. Untuk mengajarkan bahasa Melayu juga tidak berasal karena bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa pasar dan digunakan terhadap pembantu. Lagi pula orang Cina menginginkan kebudayaan Barat dan banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Belanda dalam rumah tangga dan pergaulannya sehari-hari. Selanjutnya, Baiklah, terima kasih kepada Hilda Aini itu tentang guru Holland School China. Maaf, yang ketiga yaitu guru Holland Chinese School yang akan dijelaskan oleh saudari Baiklah, saya akan menjelaskan tentang guru Holland China School atau HCS mempunyai kurikulum dan buku-buku pelajaran yang sama dengan ELS, sudah seharusnya memerlukan guru yang sama tarafnya. Dari segi politik, seharusnya dipekerjakan guru Belanda, akan tetapi karena jumlah HCS Dari segi politik, seharusnya dipekerjakan guru Belanda, akan tetapi karena jumlah HCS bertambah, maka pendidikan guru kualitas yang sama menjadi urgen. Pada tahun 1916, dibuka HKS Hogere Kewe School, yaitu sekolah guru yang lebih tinggi untuk mendidik guru HIS yang juga dapat mendidik guru Cina. Namun orang-orang Cina akan merasakannya sebagai suatu kemunduran bila disatukan dengan calon guru Indonesia, karena mereka berusaha mendapatkan status legal yang sama dengan bangsa Jepang yang diberikan haknya dengan orang kulit putih. Rasa permusuhan yang terdapat antara orang Indonesia dan Cina, yang juga merupakan salah satu serikat Islam, akan menimbulkan konflik bila calon guru dan kedua golongan itu disatukan dalam lembaga pendidikan yang sama. Sebaliknya, pada pendapat bahwa Cina peranakan telah banyak mengintegrasikan diri dengan bangsa Indonesia, bahkan telah dapat menikmati kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan Indonesia. Namun akhirnya dianggap bahwa pada hakikatnya orang Cina berada dengan Indonesia dan tidak akan aman bila dididik bawah atap yang sama.
Maka pada tahun 1917 didirikanlah HCS, Holland China School, atau Sekolah Guru Cina Mr. Cornelius Batavia. Calon guru diambil dari lulusan HCS atau LS, juga dari perumahan diutamakan dan buku-buku dibebaskan dari bayaran. Untuk pelajar wanita disediakan asrama khusus. Tiap siswa diberi uang saku sekitar sebanyak F20 per bulan. Penyediaan guru Cina pada prinsipnya bukan suatu usaha untuk menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan orang Cina, melainkan untuk mendapat guru yang relatif murah bagi HCS yang kian bertambah jumlahnya. Dalam kurikulum sendiri tidak diadakan perubahan guru-guru. Cina telah sangat keberatan sehingga merasa asing terhadap kebudayaan tersendiri. Dalam kenyataan, HCS selalu merupakan sekolah yang memberikan pendidikan barat seperti ALS. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penerimaan murid Holland Chinese School yang akan dijelaskan oleh Saudari Mabrika Zahra. Kepada Mabrika Zahra disilahkan. Penerimaan murid Holland Chinese School. Holland Chinese School dibuka untuk mereka yang menginginkan pendidikan barat, kebanyakan dikunjungi oleh Cina Indonesia yang lahir di Indonesia. Hal ini mudah dipahami karena mereka tidak memahami bahasa Cina, dan karena itu tidak tertarik pada sekolah Cina nasional. Holland Chinese School yang didirikan atas pertimbangan politik untuk mengimbangi sekolah THHK tidak berhasil sepenuhnya karena orang Cina terus mengirimkan anaknya ke Tiongkok. Orang Cina Kalimantan Barat misalnya merasa lebih dekat kepada Singapura atau Shanghai daripada Batavia. Mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah Cina dan kemudian ke Tiongkok. Bahkan pendirian Holland Chinese School yang di ujung tinggi di Jawa tidak akan mereka hargai bila ditawarkan. Juga bahasa Melayu kurang mereka hiraukan, dan orang Dayak bahkan mempelajari bahasa Cina untuk berhubungan dengan mereka. Pada tahun 1915, Holland Chinese School di Pontianak hanya dikunjungi oleh 70 murid dari 10.000 penduduk Cina. Syarat masuk Holland Chinese School bagi anak Cina lebih lunak. Syarat usia maksimum 7 tahun dan penguasaan bahasa Belanda tidak diberlakukan dengan ketat. Kesempatan belajar bagi anak-anak Cina pada tahun 1908 lebih baik daripada untuk anak Indonesia. Jumlah sekolah meningkat dari tahun 1908 berjumlah 4 menjadi 29 pada tahun 1915 dan pada tahun 1920 berjumlah 34. Dan jumlah muridnya dari 821 menjadi 5.323 dan 7.785 orang. Kesempatan belajar yang lebih baik ini memberi kemungkinan dominasi Cina bukan hanya dalam bidang komersil, melainkan juga bidang intelektual dan dibantu oleh kondisi finansial yang lebih menguntungkan. Secara proporsional mereka lebih banyak memasuki universitas daripada orang Indonesia. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 yang mana dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu pendirian HCS atau Holland Chinese School menunjukkan dengan jelas bagaimana sekolah digunakan sebagai alat politik untuk mencegah orang Cina menjadi tak loyal terhadap pemerintahan Belanda. Sikap tak acuh akan pendidikan anak Cina tiba-tiba berubah menjadi minat yang besar akan pendidikan mereka. Dipaksa oleh perubahan konstelasi politik di Timur Jauh, rasa takut akan kehilangan Belanda untuk menawarkan kesempatan belajar yang paling baik yang ada, yakni HCS yang merupakan kesempatan untuk memasuki mulo,
maupun HBS. Didirikannya HCS menimbulkan rasa tak puas dan serius yang sama derajatnya. Memang bertambah sukar bagi pemerintah Belanda untuk menolaknya, lebih-lebih setelah Budi Utomo menjadi penyambung lidah bangsa Indonesia. Mungkin demikianlah meeting kita pada hari ini. Kami akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.